Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik dan menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali kami ada saat ini, semua kami sadari adalah anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara yang dikasih Tuhan, Fyodor Dostoevsky, seorang novelis dari Rusia, abad 19, pernah mengatakan, "To live without hope is to cease to live." Hidup tanpa harapan sama artinya dengan berhenti hidup. Orang yang tidak punya harapan dalam hidupnya adalah orang yang berhenti hidup. Orang bisa hidup meskipun tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan yang cukup. Tapi sangatlah sulit orang bisa hidup apabila tidak punya pengharapan. Tanpa pengharapan, kita akan kehilangan semangat, dan hal ini berdampak negatif pada kondisi jasmani kita. Kita semua punya pengharapan yang teguh dan pasti dalam Tuhan Yesus, dan itu yang memampukan kita hidup. Dalam Ibrani 10 ayat 23 ini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Konteks ayat dalam pasal ini berlatarkan situasi di mana orang-orang percaya digoda dan ditarik untuk meninggalkan pengharapan di dalam Kristus, serta beralih kepada pengharapan yang lama, yaitu pengharapan yang semu, pengharapan di luar Kristus. Suatu pengharapan yang kelihatannya seperti ada pengharapan, padahal tidak ada pengharapan sama sekali. Ayat ini dengan jelas mengajak setiap orang-orang percaya untuk berpegang teguh pada pengakuan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita. Dan alasan utamanya dinyatakan di sini, saudara. Mengapa kita harus berpegang teguh pada pengharapan itu? Alasannya adalah karena Dia yang menjanjikannya setia. Tuhan itu setia buat saudara dan saya. Dia tidak memberikan pengharapan palsu kepada kita. Pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus mencakup kehidupan yang kekal di masa akan datang dan juga mencakup kehidupan kita di masa kini. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita dapat menjalani hari demi hari di hidup ini dengan penuh pengharapan dan sekaligus menantikan hari yang akan datang, hari terakhir, hari di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dengan penuh pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini, situasi di dalamnya, seringkali membuat kita kehilangan pengharapan. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam studi, masalah dalam keluarga, masalah dalam berbagai hal, bisa membuat kita lemah dan kehilangan pengharapan. Tapi kita perlu sadari, saudara, dan mengerti bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Dan pengharapan kita itu dijamin oleh darah-Nya sendiri yang telah tercurah di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini ada di antara kita yang sedang lemah dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita bangun pagi tanpa pengharapan, kita bangun di pagi hari merasa tidak ada masa depan,
menganggap bahwa masa depan kita mendesu, masa depan suram. Firman Tuhan mengingatkan saat ini untuk kita kembali berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iblis berusaha melemahkan saudara dan saya, tapi mari kuat di dalam pengharapan kita. Jangan tinggalkan iman kita pada Tuhan Yesus. Tetaplah percaya kepadanya, berharap kepada Dia. Janjinya sempurna, saudara. Tuhan pasti menepati apa yang telah Ia ucapkan. Janji kehidupan, janji keselamatan, janji berkat, janji pemeliharaan, itu tersedia untuk kita dan pasti kita alami karena kasih dan kuasa-Nya. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun pagi ini dan jalani hidup di sepanjang hari-hari kita dengan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan, pengertian yang Tuhan bukakan buat kami. Betapa sering kami kehilangan pengharapan karena situasi padang gurun, situasi tantangan, dan berbagai hal yang ada di hidup kami. Kami sadari bahwa iblis berusaha untuk menggoyahkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur firman-Mu selalu menguatkan kami untuk menjalani hidup dengan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Tetap memiliki pengharapan yang teguh, kokoh di dalam Engkau. Dan tidak goyah sekalipun ada hal-hal yang berusaha untuk mencoba melemahkan kami. Kuatkan kami selalu ya Roh Kudus. Pimpin hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Curahkanlah berkat-Mu atas kami. Jadikan hidup kami ini berguna bagi sesama kami dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu atas setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada jawaban doa, ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.